Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto. Dalam video kali ini saya ingin share video tentang POV dari tugas foto tunangan dari Mbak Dita dan Mas Huda. Dalam tugas kali ini saya menggunakan satu lighting, yaitu flash dari Yungno, yaitu YN560 generasi kedua. Dan baterai yang saya gunakan adalah baterai cas merek Eneloop. Kenapa saya pilih Eneloop? Karena saya suka warna putih. Untuk power yang saya gunakan yaitu di 1/8. Biasanya itu adalah power yang standar, tapi semua tergantung dari kondisi. Kadang bisa saya kurangi ataupun terkadang bisa saya lebih, tapi maksimal aku biasanya di setengah itu sudah paling besar. Oke, ini adalah trigger yang saya gunakan, yaitu YN622C. Trigger ini sebetulnya trigger untuk flash TTL, namun flash TTL saya kemarin habis jatuh, jadi ya akhirnya kita gunakan flash yang manual saja. Oke, ini adalah kamera yang biasa saya gunakan, yaitu EOS 6D dengan lensa yang sedang terpasang, yaitu Nikkor 35mm f2. Seperti biasa, baterai selalu saya lepas dikarenakan ya salah satunya untuk menghemat baterai dan menjaga kamera agar tetap awet. Oke, ini saya setting kualitas dari gambar, saya gunakan JPEG saja. Ini adalah lensa kit yang nantinya akan saya gunakan untuk foto-foto yang lebar ataupun foto-foto keluarga yang memungkinkan banyak orang. Ini saya taruh di atas agar memudahkan saya dalam mengambil ketika butuh lensa lebar. Itu flash juga saya persiapkan seandainya butuh flash eksternal lagi. Oke, preparation sudah siap, kita lakukan take foto. Untuk settingan yang saya gunakan, saya tidak ada patokan. Picture style sih pasti akan saya gunakan picture style netral, namun untuk pengaturan kontras, saturasi ataupun sharpen nanti tergantung dari kondisi pencahayaan. White balance juga demikian, sangat saya sesuaikan dengan kondisi di TKP karena tiap cahaya di lokasi itu sangat berbeda dan sangat mempengaruhi dari hasil. Oke, ini adalah hasil dari lensa Nikkor dan kamera 6D. Dengan biasanya sih kalau foto-foto kayak gini diafragma di f2 ataupun f4 itu sudah cukup lah untuk mengcover. Oke, ini kita ambil foto detail. Ini dikarenakan Mbak Ditanya atau yang akan melaksanakan pertunangan sedang make up di salon, jadi kita take detail-detailnya dulu saja sambil nunggu Mbak Dita kembali dari salon. Oke. Ini foto keluarga. Ya, meskipun yang punya acara tunangan masih belum datang, tapi kita foto keluarga intinya dulu. Jadi flash itu saya tali di tiang rumah itu karena kondisi mendung, sehingga flashnya saya kasih plastik putih. Ya, jaga-jaga siapa tahu hujan, kita sudah siap. Oke, ini adalah cincin dari pertunangan yang akan dilaksanakannya nanti. Ini Pak Ditanya sudah datang, jadi kita take ya preparation ala-ala lah. Betulin bros ya, meskipun nggak banyak dikarenakan waktunya sangat mepet.
atau nanti ayo. Yo. Tak foto bentar di luar. Apa ya? Oke, kita sempatkan untuk sesi sendiri dulu karena biasanya di awal-awal ini makeupnya masih fresh. Tadi tidak bisa saya optimalkan di dalam kamar karena kondisi cahaya di kamar sangat minim, sehingga saya lebih memilih untuk membawa Mbak Ditanya untuk foto di luar. Jadi ini saya gunakan mix light dari cahaya matahari dan dari cahaya flash. Oke. Jadi di foto ini adalah before after. Before ini adalah foto-foto yang ada atau hasil dari kamera, sedangkan after adalah biasanya saya edit menggunakan Lightroom. Oke, ini adalah detail-detail dari acara. Jadi biasanya ketika motret apapun itu sebisa mungkin kita ambil detail, karena saya rasa itu adalah bagian dari acaranya, sehingga apapun itu wajib untuk kita dokumentasikan. Tapi ya balik lagi sih ke style teman-teman. Kalau saya sih, saya ingin menceritakan semua yang ada di tempat atau di TKP untuk saya dokumentasikan. Ini saya mentata kursinya agar nantinya flow dari manten ataupun mas yang akan melaksanakan atau Mas Huda ini bisa lebih enak untuk masuk ke dalam tempat acara. Oke, ini Mas Hudanya sudah datang ke TKP, tempat kejadian pertunangan. Oke, jadi saya ngeflow saja karena sebetulnya terakhir untuk melaksanakan sesi foto tunangan itu sudah sangat lama sekali sih. Jadi ini sambil mengingat-ingat, tapi basicnya adalah intinya ataupun ketika kita bertugas kita harus tahu kita mau bercerita seperti apa. Kita mau bercerita seperti apa itu hal yang wajib kita ketahui. Kita mau bercerita tentang keseluruhan acara ataupun kita ngambil secara detail itu juga bisa. Balik lagi ke style kita sebagai fotografer dalam bercerita. Oke, ini adalah Mbak MC nya, tetap harus kita take juga. Ini adalah seserahan dari ataupun pemberian dari pihak laki-laki, yang pasti kita juga harus ambil detailnya, tapi ya nggak harus detail juga sih, tapi paling nggak sebisa mungkin ada yang mewakili, entah itu nanti foto satu-satu atau itu langsung foto langsung keseluruhan, tapi paling tidak itu ada. Oke, ini acaranya sudah mulai ya. Ini saya rubah-rubah settingan karena saya nggak pernah punya patokan harus menggunakan settingan apa untuk kondisi seperti apa, jadi saya sangat sesuaikan dengan kondisi di TKP. Oke, ini Pak MC nya. Ini suasana tegang dari Mbak Dita. Jadi dalam take ini sebisa mungkin kita bisa bercerita tentang, oh ya, ini saya sudah berubah ataupun merubah yang sebelumnya saya gunakan Nikkor 35, kemudian saya ganti dengan lensa 50 STM auto, dan sekarang saya ganti menggunakan lensa kit atau EF 2470 L series yang f4 ya. Ini saya ingin mengambil suasana suasana lebarnya, suasana dari acara keseluruhan. Jadi saya butuh lensa agak lebar untuk bisa menceritakan bahwasanya acaranya ini dihadiri oleh lumayan banyak orang. Itulah gunanya kita butuh
lensa-lensa lebar. Jadi lensa-lensa lebar ini sangat penting untuk ataupun sangat kita perlukan ketika kita ingin bercerita secara keseluruhan dari TKP. Oke, ini pihak laki-laki menyatakan maksud dan tujuannya. Selanjutnya untuk keluarga mungkin bisa menyaksikan acara saya ramalannya dan juga memberikan dukungan doa. Ini saya gunakan mode manual. Ya, terkadang saya gunakan mode AV ataupun M, itu sangat tergantung dari kondisi pencahayaan. Kalau kondisi pencahayaannya sangat berubah, lebih enak menggunakan AV. Tapi kalau cahayanya lebih banyak statisnya, ya lebih enak menggunakan manual. Oke, kalau tadi Mas Hudanya menyampaikan maksud dan tujuan, ini Mbak Dita menjawab apakah lamaran tersebut diterima atau ditolak. Hal terpenting dalam foto dokumentasi semacam acara semacam ini ya bagaimana sih kita mau bercerita sih. Kalau masalah alat itu sebisa mungkin kita yang menentukan kita mau menggunakan, kita mau bercerita seperti apa, baru memilih alat. Jadi kita bukan yang diperalat oleh alat, kitalah yang memaksimalkan alat. Oke, ini adalah proses pemasangan cincin. Bunganya ditaruh. Sini aja biar disaksikan sama. Nanti lagi difoto. Biar disaksikan sama keluarga. Jadi sebisa mungkin untuk ya sebetulnya kita punya kuasa lebih sih untuk kita mau taruh di mana, tapi untuk kondisi saat ini saya lebih memilih agar acara ini benar-benar disaksikan oleh para keluarga. Kalau seandainya saya taruh di tempat dekor, jelas hanya beberapa keluarga saja yang bisa melihat. Namun ketika berada di tempat acara seperti ini, akhirnya semua pihak ataupun semua undangan yang datang itu bisa melihat prosesinya. Jadi ini sengaja masker saya tidak suruh untuk menurunkan karena ya seperti inilah harusnya acaranya. Lihat ke kamera semua. Ya meskipun ada settingan untuk melihat ke kamera sih, karena jelas gak mungkin kultur orang Indonesia itu hanya candidnya, namun foto liputan untuk melihat ke kamera itu tetap harus ada. Oke, ini pemasangan cincin untuk Mas Hudanya. Oke, lihat kamera semua, masih tetap pegang cincinnya. Kalau untuk acara tunangan itu yang memasangkan cincin adalah orang tuanya, sedangkan nanti ketika ada prosesi nikah, akad nikah itu biasanya pengantinnya yang akan saling memasangkan. Oke, acara pertunangan sudah selesai. Ya, semoga bukan hanya berakhir di acara pertunangan dan berlanjut untuk ke acara weddingnya. Nah, ini proses penyerahan bunganya. Kembali. Oke. Oke.
Oke, sip. Oke, jadi Ampun. rangkaian acara dari prosesi pertunangan sudah hampir selesai, tinggal prosesi doa saja. Jadi untuk POV engagement kali ini saya akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu tentang prosesinya. Nanti untuk sesi kelanjutannya yaitu Waalaikumsalam. bagaimana untuk pose dari foto-foto engagement nanti akan saya taruh di part kedua. Oke, sementara itu dulu. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan ataupun masih bingung mau menggunakan kamera apa atau alat apa ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman masih ingin mau mempertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman mau menyarankan video apa yang akan kita buat, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.